Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai Partai Solidaritas Indonesia, PASI, tidak akan lolos ke Senayan sekalipun ada dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Menurut Ray Rangkuti, untuk membuat partai menjadi besar membutuhkan figur yang saat ini sedang berkuasa. Selain figur, untuk membuat partai menjadi besar dibutuhkan dana yang besar. Saya tidak terlalu yakin. Partai menjadi besar itu, selain butuh dana juga butuh figur. Tapi tidak sekedar figur yang populer tapi juga figur yang sedang berkuasa, kata Ray Rangkuti, Minggu 1 Februari 2026. Ia pun mengaku tidak tahu sebesar apa dana yang dimiliki PSI saat ini. Ray menyoroti, meskipun populer, Jokowi saat ini sudah tidak berkuasa lagi. Ia pun melihat suara PSI saat Jokowi berkuasa. Pada pemilu 2019, PSI diketahui hanya 2.650.361 suara atau 1,89%. Kemudian pada pemilu 2024 PSI mendapatkan 4.260.169 suara atau 2,8%. Bahkan kala Pak Jokowi sedang berkuasa dan begitu banyak bansos dikucurkan pada pemilu 2024 lalu, suara PSI hanya dapat 2,8%, ujarnya. Apalagi lanjutnya kalau Jokowi sudah tidak berkuasa dan tidak ada lagi bagi-bagi bansos. Situasi ini ditambah dengan semakin terkonsentrasinya pemilih ke partai-partai besar. Bahkan besar kemungkinan, pemilu 2029 yang akan datang partai yang akan masuk ke Senayan bukannya bertambah tapi berkurang, ucapnya. Ray Rangkuti juga menyoroti dari beberapa survei, setidaknya akan ada satu partai yang akan gagal lagi ke Senayan. Dengan fakta ini, saya tidak terlalu yakin PSI akan masuk ke Senayan. Tapi bisa jadi akan kuat di beberapa daerah, ujarnya. Jokowi bantu PSI. Jokowi menyatakan dirinya akan membantu dan bekerja keras untuk kemenangan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, di pemilu mendatang. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan kesanggupannya untuk turun langsung mendatangi konstituen PSI di seluruh provinsi apabila diperlukan. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Jokowi. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi, kata Jokowi saat memberikan arahan dalam penutupan Rakernas IPSI di Sandek Ballroom Claro Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 31 Januari 2026, siang. Bahkan lebih jauh, ayah dari Ketua Umum DPP PSI Kaisang Pangarep tersebut menyatakan dirinya juga siap turun hingga ke tingkat kecamatan apabila dibutuhkan. Kata dia, jika dihitung jumlah kecamatan yang ada di Indonesia berjumlah 7.000 kecamatan dan total tersebut disanggupi langsung oleh Jokowi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup, ucap dia. Arahan tersebut disampaikan Jokowi lantaran dia menekankan pentingnya penguatan jaringan hingga ke tengah-tengah masyarakat. Pasalnya menurut dia, apabila tujuan PSI menjadi partai yang besar maka hal tersebut perlu dilakukan. Perkuat dari kota sampai desa. Bangun struktur sampai ke RT dan RW. Target PSI besar. Kalau targetnya besar, mesinnya juga harus besar, kuat, dan hidup, katanya. Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia, PASI, Ahmad Ali yakin partainya bisa memperoleh 2 digit persentase suara di pemilu 2029. Harusnya itu bukan hal yang terlalu sulit, bisa peroleh persentase suara 2 digit. Kalau struktur terbentuk, KTA 10 juta, hadir Pak Jokowi, kata Ahmad Ali di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 1 Februari 2026, pagi. Bahkan dirinya memprediksi PSI bisa meraih posisi 3 besar di parlemen. Kata dia, dengan hadirnya Jokowi di PSI yang secara otomatis akan membawa gerbongnya dan membawa mesin baru bagi PSI. Insya Allah 3 besar mungkin bagi orang berlebihan. Tapi bagi saya yang mengerjakan ini, bukan sesuatu hal yang terlalu ini. Karena kami memiliki perangkat itu, ucap dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.